Bismillahirrohmanirrohim. Aku dan Mang Denny adalah korban yang menjadi tersangka atas kejadian dan kegagalan ini. Walau tuduhan itu keluar dari mulut orang yang benar-benar gila warisan juga kekuasaan. Tapi bukankah kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang diperjuangkan? Tidak ada yang benar-benar menerima menjadi tersangka. Padahal kenyataannya aku adalah korban dari segala keanehan yang terjadi. Segalanya di luar nalar. Apalagi sosok-sosok yang tak kasat mata ikut berperan dalam keadaan ini. Sudut pandang Kevin. Kadang ruang tengah rumah menjadi hening setelah ucapan Mang Yudi yang sangat dan benar-benar menyinggung aku, Nenek dan Mang Denny. Apalagi kalimat tuduhan itu sangat tidak layak diucapkan oleh Mang Yudi. Aku dan Mang Denny ditersangkakan oleh Mang Yudi. Padahal aku adalah benar-benar korban dari segala keanehan yang terjadi hari ini. Nenek masih tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Entah apa yang ada di pikiran seorang nenek di usia yang sudah tidak muda lagi. Aku dan Mang Denny sama, hanya bermain dengan emosi dan logika. Setelah ucapan Mang Yudi yang sangat menyudutkan kami berdua. Pasti ada kaitannya dengan sosok nenek tua menyeramkan itu yang ada di dalam mobil Dharma. Ucapku dalam hati. Nek, apa yang harus aku perbuat untuk menebus kesalahan aku ini? Ucap Mang Denny. Perlahan dan membuat aku juga nenek melihat ke arah yang sama. Kamu ini Den, kayak nenek bodoh aja, harus mendengar omongan Yudi. Sudah, jangan didengerin omongan anak itu. Kadang nenek merasa berdosa. Kenapa dia jadi seperti itu? Padahal doa dan didikan tidak pernah nenek bedakan. Jawab nenek perlahan sambil meneteskan air mata. Nak, kamu hebat, bisa berani bicara ketika benar. Ayahmu begitu percis dengan kamu, seperti itu. Sudah, kalian berdua istirahat atau urus dulu keadaan kebun. Biarkan nenek sendiri. Nanti malam ada yang pengen nenek obrolkan dengan kalian, ucap nenek. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat at Quarteping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Aku tidak bisa menjawab apapun. Pikiranku kacau. Memikirkan banyak hal, keadaan yang tidak aku inginkan sebelumnya seperti ini. Pantas saja, atas nama kekuasaan, orang-orang sekalipun dengan doa tulus dari seorang ibu bisa menghalalkan segala cara. Sekalipun itu bersekutu dengan setan, ucapku dalam hati kesal. Tidak lama nenek berdiri dengan langkah yang pelan menuju kamar. Dari raut wajahnya sekarang, beban tanggung jawab dan kegagalan terlihat jelas. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Walau bagaimanapun, aku sekarang mengalah akan keadaan ini, bukan kalah. Vin, maafkan Amang, kamu jadi terbawa dalam keadaan seperti ini. Amang merasa berdosa pada Akang, apalagi pas Amang telepon Akang ayah. Apalagi pas Amang telepon Akang, ayah kamu yang dititipkan pertama menjaga kamu, ucap Mang Denny penuh dengan ketidakenakan. Tidak apa-apa, bilang saja sama ayah aku baik-baik saja. Walau kenyataannya tidak, Mang. Ini tanggung jawab aku juga. Sumpah, aku curiga dengan kedatangan Mang Dharma kemarin sore, Mang. Ucapku tegas, sedikit keras. Shh, jangan di sini ngobrolnya. Takut nenek dengar. Ayo di kebun saja, ucap Mang Denny pelan.
Segera aku dan Mang Denny keluar dari rumah. Siang menuju sore ini menuju kebun. Sampai di kebun yang harusnya hari ini aku sedang sibuk menghitung hasil panen. Kenyataannya kebun rata dan tumpukan sayuran yang sudah tersisa tinggal sedikit karena sudah dibuang. Benar ya Vin, prasangka Amang pada malam sebelumnya bisa salah, ucap Mang Denny. Mang, apa kata Pak Kiai waktu itu yang Amang datangi? Apa bisa separah ini? Sahutku. Bisa Vin, seseorang yang sirik bisa saja melakukan apapun, termasuk seperti ini. Walau sulit dipercaya, tapi ini kenyataan Vin, jawab Mang Denny. Dharma dan Yudi memang benar-benar sialan. Sakit hati aku sama omongannya Mang, jawabku kesal. Suasana hamparan kebun yang selesai panen tidak menyenangkan seperti bulan lalu. Sekarang yang aku lihat, kebalikannya. Malam ini juga, setelah ayah kamu telepon, Amang akan datang lagi ke rumah Pak Kiai itu Vin. Tenang dan semoga aman, jawab Mang Denny. Aku boleh ikut? Tanyaku tiba-tiba. Kenapa tidak? Tapi sepertinya nenek perasaan Amang sudah tahu, jawab Mang Denny. Kenapa bisa begitu? Tanyaku semakin heran. Kejadiannya sama Vin, pada zaman kakek gagal panen. Aneh seperti ini, jawab Mang Denny. Kenapa Amang tidak menanggapi aku ketika aku bicara soal Dharma dan Yudi Mang? Ucapku tegas. Nanti kamu juga paham, jawab Mang Denny sangat singkat. Aku heran dengan jawaban Mang Denny, tapi aku hanya ingin memastikan saja. Dan ini benar-benar sangat tega sekali perbuatannya. Walau itu masih berbentuk tuduhan kepada mereka. Semakin sore, angin yang menghampiri aku dan Mang Denny semakin kencang. Dan anehnya, tercium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Kamu mencium bau bangkai, Vin? Tanya Mang Denny. Iya, sangat bau sekali, Mang, jawabku sama herannya dengan tatapan Mang Denny. Ayo pulang, ucap Mang Denny sambil berdiri dan menarik tanganku. Segera langkah aku dan Mang Denny dengan cepat. Mang Denny dengan tatapan yang aneh dan langkahnya sangat cepat sekali. Mang, kenapa buru-buru? Tanyaku. Nenek kamu, Vin, jawab Mang Denny. Maksudnya? Tanyaku heran sambil mengimbangi langkah Mang Denny yang semakin cepat sekali. Di depan rumah terlihat Bi Isoh baru saja keluar dari rumah dengan langkah yang cepat. Cepetan, nenek tidak tahu kenapa. Setelah dari kamar mandi menjerit-jerit, ucap Bi Isoh tergesa-gesa. Di mana sekarang? Jawab Mang Denny yang kemudian bersama-sama menghampiri nenek di kamar. Hahaha. Sini, duduk sana, aku sini. Sini, ucap nenek sambil tersenyum aneh. Bukan suara dia seperti biasanya. Matanya masih terpejam, tertutup rapat. Benar-benar bukan nenek. Mang Denny segera menghampiri nenek yang masih saja tertawa. Bahkan ketika aku dan Bi Isoh juga berusaha untuk memegangnya kuat. Tenaganya sangat kuat untuk ukuran nenek yang di usianya sekarang. Mang, ini kenapa nenek? Tanyaku penuh heran. Hehehe, sini kamu ganteng, ikut nenek yuk. Hahaha, anjing, kalian akan mati. Hahaha. Ucap nenek semakin keras suaranya. Dengan perlahan, matanya terbuka dan melihat ke arahku dengan melotot. Urat-urat di kepalanya sampai terlihat. Karena begitu kuat melototi aku. Ada yang masuk, sosok lain ke dalam nenek ini, Vin. Apalagi nih Sarepna? Jawab Mang Denny menjelaskan pelan sambil gemetaran. Aku dan Mang Denny mencoba memegangi kuat badan nenek. Tapi tenaga nenek sangat kuat.
Bahkan untuk ukuran Mang Denny tidak sanggup. "Kang, aku singkirkan benda-benda seperti gunting dan lain-lainnya. Takutnya nenek melukai dirinya dengan kondisi seperti ini," ucap Bisoh. Langsung Bisoh merapikan apa saja yang kiranya bisa melukai nenek. Tiba-tiba suara teriakan nenek berhenti. Suara ketawanya melemas. Aku masih saja melihat dan menatap nenek. Mang Denny tidak henti-hentinya membacakan bacaan ayat-ayat suci. "Mang, sarapna itu apa?" tanyaku. "Perpindahan waktu dari sore menuju malam, Vin. Ini biasanya waktu yang biasa lebih menyeramkan daripada malam," jawab Mang Denny pelan. "Ah, sakit, sakit, sakit!" teriak nenek dengan kencang, sangat kencang. Tidak lama, nenek tertidur begitu saja. Azan maghrib berkumandang. Aku dan Mang Denny duduk di sofa. Ada kaitannya semua dari gagal panen yang aneh dan kejadian nenek kerasukan makhluk lain ini, Vin. Malam ini juga, Amang ke Pak Kiai dulu sebentar. Setelah mengabari ayah kamu ya, ucap Mang Denny. "Kalau nenek seperti tadi lagi, Mang, gimana?" tanyaku ketakutan. "Mudah-mudahan tidak akan, Vin. Neng, kalau nenek bangun, kasih minum. Suruh dia istirahat saja. Jangan dulu ceritakan apapun ya, Neng," ucap Mang Denny. "Iya, Kang. Gak apa-apa. Aku di sini sama Kevin. Kalau Akang mau berangkat, hati-hati ya, Kang," jawab Bisoh. Aku hanya masih heran dengan kejadian hari ini. Sampai pergantian hari pun keanehan ini terus berlanjut. Benar-benar, jika tujuan orang yang melakukan ini sekedar untuk harta, aku pikir harta bisa berujung nyawa jika caranya seperti ini. Mang Denny segera bersiap. Setelah makan dan sholat, dia langsung pamit dengan muka yang aku lihat penuh kekhawatiran, meninggalkan aku dan istrinya di rumah. Awalnya mau memanggil Mang Kardi, tapi daripada akan menjadi ramai, lebih baik keluarga dulu yang menanganinya. Begitu kata Mang Denny. Walau aku kurang setuju, takutnya terjadi apa-apa. Walau Mang Denny juga bilang setelah kepergian dirinya ke rumah Pak Kiai, jika terjadi hal-hal di luar kemampuan Bisoh dan aku, segera panggil Mang Kardi. "Vin, Amang percaya sama kamu. Titip istri Amang dan nenek. Kamu laki-laki. Berjanji dan lakukan ya," ucap Mang Denny sambil memegang pundakku. "Aku baik-baik saja, Mang. Aku janji," jawabku tegas, gemeteran. Langsung Mang Denny meninggalkan rumah. Aku segera mandi dan berganti pakaian. Kemudian duduk di sofa lagi, melihat ke arah kamar nenek. Bisoh masih saja memijiti kaki nenek agar nenek istirahat dengan lelap. Jam bergerak dengan perlahan. Sudah melewati waktu Isya. Semakin malam aku masih duduk di sofa yang sama, memandang nenek dengan ketidaktegaan ini. Benar-benar tega. Kalau benar itu adalah ulah anaknya, mungkin di pikiran mereka arti ibu sudah hilang dalam nuraninya dan gelap atas kekuasaan yang gila. "Vin, kalau mau makan, udah bibi sediain di dapur. Makan dulu sana. Sudah, jangan banyak pikiran. Nenek baik-baik saja. Tidurnya juga sudah lelap sekali," ucap Bisoh. Segera aku menuju meja makan. Yang ada di pikiranku sekarang, pasti pikiran ibu dan ayah di sana juga cemas, sama denganku di sini. Hari yang akan selalu aku ingat dengan segala kejadian yang tidak pernah masuk akal ini. Baru saja beberapa suap aku makan. Dek. Aku masih saja diam. Tidak aku ikuti suara itu berasal dari mana. Semakin aku penasaran, aku lanjutkan makan perlahan. Suara itu aku yakin datangnya dari pintu dapur yang aku buka. Untuk ketiga kalinya, suara itu datang lagi. Dengan cepat, aku balikkan badan. Dek,
Aku melihat seseorang sedang duduk di teras seberang dapur. Aku perhatikan. Segera aku tutup pintu dengan cepat dan meninggalkan dapur dengan tergesa-gesa. "Kenapa, Vin?" tanya Bi Isoh. "Gak apa-apa, Bi." "Nenek gimana? Tidurnya sudah lelap?" tanyaku. "Sudah, Vin. Bibi pindah ke kamar ya. Semoga amang kamu pulang malam ini juga," jawab Bi Isoh. Aku terbaring di atas sofa dengan tatapan lurus ke arah kamar nenek. Masih dengan perasaan takut. Walau sebelumnya sudah terbiasa. Sekarang lebih langsung berpikiran, itu adalah gangguan dari kiriman. Baru saja mata ini terlelap memejamkan mata, aku melihat nenek bergerak, bangun dari kasurnya. Segera aku bangun dan mendekat. "Nenek kebangun. Ini, minum dulu, Nek," ucapku memberikan air minum. Tanpa menjawab apa yang aku katakan, nenek langsung terbaring lagi. "Sudah sangat malam. Maaf, nenek ketiduran, Nak. Tadinya ada hal yang mau nenek obrolkan dengan kalian semua," ucap nenek sambil menatap kosong. Bahkan nenek tidak sadar dengan kejadian sebelumnya. "Masih ada waktu besok juga. Yang penting nenek istirahat sekarang," ucapku menenangkan. "Si Denny mana, Nak? Gimana? Kebun sudah beres? Nenek belum dengar laporannya," tanya nenek. "Sudah, istirahat, Nek. Kebun aman. Sisa-sisa sayuran yang membusuk sudah dibuang dan kebun sudah rapi lagi, Nek," jawabku membohongi nenek karena pesan dari Mang Denny agar nanti saja nenek tahunya. Baru saja aku menjawab, aku melihat ke arah nenek sudah terpejam lagi matanya. Aku masih duduk di kasur nenek dengan mata yang sama lelahnya. Baru saja bangkit menuju sofa, aku melihat ke arah lemari besar nenek. Lemarinya itu menyisakan jarak menuju atap yang lumayan luas. Entah kenapa, mata ini tertuju pada arah atas lemari itu. "Tidak ada apa-apa, hanya pikiranku saja yang kemana-mana," ucapku dalam hati. Segera aku merebahkan badan kembali di sofa. Mata yang semakin terasa berat sekali. Aku coba ikuti rasa kantuk ini. Baru saja terlelap, aku mendengar suara tertawa pelan. Sangat jelas. Aku buka mata perlahan, melihat ke arah nenek. "Oh, lagi sama Bi Isoh. Pantas saja ketawa-ketawa," ucapku pelan. Karena memang aku melihat Bi Isoh membelakangi aku sedang duduk di kasur nenek. Aku kembali tertidur dengan sedikit melawan rasa ingin bangun untuk buang air kecil. Baru saja mau tidur lagi," ucapku. Segera bangkit menuju kamar mandi dan masih melihat Bi Isoh di kamar nenek. Kamar mandi biasa yang aku gunakan selalu melewati kamar Bi Isoh. Kebetulan pintunya terbuka dan Bi Isoh sedang tertidur di atas kasurnya. Segera aku masuk ke dalam kamar mandi. Belum sadar apapun. Keluar dari kamar mandi, aku kembali melihat Bi Isoh. Sebentar. Kalau Bi Isoh ada di sini, tidur. Segera aku berjalan cepat menuju kamar nenek. Dari kejauhan, nenek memang tidur sendirian. Lantas, barusan siapa? Tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja. Baru saja aku masuk ke kamar nenek, semakin merinding dan bulu pundakku semakin berdiri. Siapa barusan? Kenapa kejadiannya selalu menyerupai? Aku duduk di kasur membelakangi nenek, menatap ke arah lemari. Pandanganku perlahan ke atas. Dek. Sosok nenek tua yang sebelumnya pernah aku lihat sedang duduk di atas lemari dengan kaki yang digoyang-goyangkan sangat pelan. Tiba-tiba nenek kembali bersuara seperti itu. Karena kaget, segera aku bangkit dan lari ke kamar Bi Isoh, membangunkan Bi Isoh. "Bi, nenek gitu lagi. Bangun, bangun Bi." Bi Isoh bangun, langsung ke kamar nenek.
Benar saja, nenek sedang duduk bersila, seperti laki-laki. Telepon amang kamu. Nih, HP Bibi. Sekarang juga, Vin. Ucap Isoh. Hahaha. Aku pengen ceker ayam yang mentah. Sekarang. Cepat sekarang. Hahaha. Ucap nenek dengan suara sangat serak. Beberapa kali aku telepon Mang Denny tidak diangkat. Baru yang kelima kali diangkat. Gimana, Neng? Tanya Mang Denny. Halo, Mang, ini Kevin. Nenek seperti sore lagi, Mang. Nenek kambuh lagi seperti sore, Mang. Aku sebelumnya mengalami kejadian aneh. Ada sosok nenek yang sebelumnya aku lihat itu duduk di atas lemari nenek, Mang. Mama kapan pulang? Ucapku dengan tergesa-gesa. Vin, dengerin. Amang ini segera pulang. Kamu jaga dulu nenek, jangan sampai kenapa-napa. Ini ulah dengan orang yang sama. Di sini sama, Pak Kiai juga dibantu. Besok dia akan datang ke rumah. Dan malam ini, ayah kamu sedang di perjalanan menuju ke rumah. Tenang, jaga nenek kamu. Nanti Amang cerita dan kita harus melakukan sesuatu. Jawab Mang Denny menjelaskan. Baik, Mang. Barusan nenek minta ceker ayam begitu. Mana ada kan? Ucapku pelan. Hehehe. Mana? Aku pengen itu. Mana cepat? Terdengar suara tersebut sampai dapur, di mana aku berdiri menelpon. Iya, jangan kasih apapun, Vin. Setengah jam, Amang sampai, Vin. Ucap Mang Denny dan menutup telepon. Besok ayah sampai ke sini. Sampai segenting inikah keadaannya? Belum aku pikirkan baik-baik, segera aku menghampiri nenek dan Bu Isoh. Melihat ke arah jam, sudah jam 1.30 dini hari. Nenek sudah terbaring dengan mata yang melotot. Sesekali tersenyum menakutkan. Sesekali melihat ke arahku dengan menunjuk-nunjuk tangannya dan tersenyum ke arah Bu Isoh. Begitu saja berulang-ulang. Kamu melihat apa barusan? Tanya Bu Isoh dengan tegang. Nenek tua menyeramkan duduk di atas lemari. Ucapku perlahan. Seperti itu. Tunjuk Isoh ke arah sofa bekas aku tidur. Segera aku membalikkan kepala ke arah sofa. Dan benar saja, sosok itu sedang duduk. Duduk tertunduk. Iya, Bi. Gimana ini, Bi? Ucapku ketakutan. Tenang, dia hanya suruhan. Biarkan saja. Jangan dilihat. Nanti juga tidak ada lagi. Bagi mereka, melakukan apa yang sudah menjadi perintah pasti akan dilaksanakan, gimana pun juga, Vin. Mereka tidak salah. Yang salah yang menyuruhnya dan melakukan kontrak gaib dengan sosok seperti itu. Ucap Bi Isoh tenang. Segera aku bergeser sedikit ke arah Bi Isoh. Hahaha, jangan. Tidak akan mempan. Kamu anjing. Saya juga bisa baca-baca kayak begitu. Anjing. Sakit, ucap nenek kembali meracau. Aku melihat memberanikan diri ke arah sofa dan sudah tidak ada lagi sosok yang sama sebelumnya aku lihat di teras dan di atas lemari itu. Benar kata Bi Isoh dengan apa yang barusan diucapkan. Nenek masih saja meracau, semakin tertawa dengan keras, sangat keras. Terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Bukakan pintu, Vin. Semoga itu Amang kamu. Kasihan melihat nenek seperti ini terus. Ucap Bi Isoh. Segera aku menuju pintu. Benar saja, itu Mang Denny. Vin, siapin lampu senter. Setelah Amang memandikan air ini ke nenek, kita ke kebun. Ucap Mang Denny berjalan tergesa-gesa sambil membawa dirijen lumayan besar. Bi Isoh segera membawa kain untuk mengusap-ngusap ke semua bagian badan nenek dan Mang Denny membaca doa di kertas yang sangat panjang. Aku hanya melihat dan memperhatikan semuanya. Tidak lama selesai. Nenek terlelap kembali dan Mang Denny menyuruh Bi Isoh tidur dengan nenek. Benar, warisan bisa membuat orang, bahkan anak sendiri, melakukan hal gila. Aku pikir hanya sekedar cerita, ucap Mang Denny. Maksudnya, Mang? Tanyaku. Iya, anak sendiri pun bisa buta akal dan buta perasaan, Vin.
Sampai ibunya sendiri dibikin seperti itu, ucap Mang Denny. Dari kejadian kemarin dan sekarang sudah berganti hari. Kejadian sebelumnya menimpa ayah, menimpa aku juga. Kenapa kita hanya mengobati dan diam saja, Mang? Mau sampai kapan? 4 bulan yang lalu, keluargaku dan sekarang nenek. Ucapku kesal. Besok semuanya bisa jelas, Vin. Amang bukan siapa-siapa. Bukan bagian keluarga besar kamu. Hanya mempunyai rasa terima kasih sudah mengurus Amang pada nenek. Ucap Mang Denny, kemudian melangkah keluar kamar. Ayo, kita ke kebun sekarang, ajak Mang Denny sambil mengambil cangkul. Buat apa, Mang? Tanyaku heran. Sebab gagal panen kemarin, ada yang menyimpan sesuatu yang dikubur di kebun kamu dan nenek, Vin. Aman dikasih tahu Pak Kiai. Ayo, takut keburu waktu subuh datang, ucap Mang Denny. Dan segera aku berdua menuju kebun dengan langkah kaki yang cepat. Sampai di kebun, Mang Denny membuka kertas yang barusan sudah dibacakan kepada nenek. Lumayan lama Mang Denny memperhatikan kebun dan kembali melihat ke arah kertas itu. Sana, Vin, ayo. Segera aku mengikuti langkah kaki Mang Denny ke ujung kebun nenek dan aku. Semoga di sini. Semoga benar di sini. Bismillah, ucap Mang Denny. Segera menggali dengan menggunakan cangkul. Terlihat wajah Mang Denny yang sudah bercucuran keringat. Benar, Mang, di sini. Mau gantian denganku? Tanyaku. Benar, tanahnya tidak terlalu keras. Bekas galian sebelumnya. Tidak mungkin salah. Lihat, tanahnya saja begini. Orang tersebut menyimpan di sini malam sebelum kita akan panen, Vin. Jawab Mang Denny menjelaskan. Dan sangat paham sekali dengan keadaan tanah. Sudah hampir 15 menit menggali. Akhirnya bungkusan itu terlihat ujungnya. Vin, kamu ambil dan ikuti bacaan yang Amang bacakan. Bismillah dulu, ucap Mang Denny. Tidak aku tanyakan lagi, kenapa harus aku yang mengambilnya. Aku ikuti bacaan itu. Semakin jelas, bungkusan besar itu. Sangat jelas dan besar sekali. Hampir seukuran kepala aku. Perlahan bacaan itu selesai. Tarik, Vin, ucap Mang Denny. Segera aku tarik sekuat tenaga sampai aku terjatuh ke belakang. Alhamdulillah, andai bukan kamu, pasti tidak akan bisa ketarik, Vin, ucap Mang Denny. Kenapa gitu, Mang? Jawabku sambil mengatur nafas dan mulai bercucuran keringat. Besok Pak Kiai dan Ayah sudah datang dan mereka yang akan menjelaskan ya. Amang sudah lelah, jawab Mang Denny yang memang sangat kelihatan lelah sekali. Akhirnya aku yang merapikan tanah bekas galian itu. Walau memang benar tidak terlalu capek, tapi keringat tidak henti-hentinya di dalam bajuku ini. Sedikit membuat aku juga heran. Vin, bungkusan itu kamu simpan sama tangan kamu ke dalam ini. Sampai rumah nanti kamu simpan di belakang pintu dapur, ucap Mang Denny sambil memberikan bungkus kain besar. Aku hanya mengangguk saja, yang berarti setuju. Setelah selesai, langsung menuju rumah dengan sama tergesa-gesa. Mang Denny berharap siang nanti nenek bisa sembuh. Ayah datang dan Pak Kiai juga sama datang ke rumah. Sampai rumah, Mang Denny menyuruhku untuk segera beristirahat di kamar. Biar Mang Denny yang tidur di sofa untuk jaga-jaga. Aku segera menuju kamar. Setelah mengganti pakaian dan terbaring di atas ranjang, pikiranku kacau dengan kejadian aneh secepat ini. Dan doaku sebelum tidur menuju pagi ini, walau yakin akan sebentar. Semoga kepulangan ayah hari ini adalah jawaban dan semuanya cepat membaik. Aku sudah lelah. Nak, bangun. Ayah kapan datang? Tanyaku perlahan, terbangun oleh suara ayah. Pagi yang sudah lebih dari 130 hari. Baru kali ini aku melihat sosok di depanku. Begitu bangga dan kuat. Walau dari tatapannya penuh kekhawatiran yang tidak bisa dia tutupi dengan baik. Setelah semuanya, aku mengerti. Tahun ini, 2009, mungkin tahun di mana semuanya adalah pelajaran.
Sekalipun pelajaran itu hadir dari segala ketidakwajaran. Ayah tidak menjawab apa yang aku tanyakan. Hanya tidak henti menatapku. Mengelus rambut yang sudah mulai tidak terawat dan mungkin raut wajah lelahku yang sama-sama tidak bisa aku sembunyikan. Sama dengan rasa khawatir ayah padaku. Padahal yang aku kira rindu hanya bicara soal kebahagiaan, ternyata salah. Pagi ini aku menemukan arti rindu tentang kesedihan. Ayah tidak henti-hentinya menatapku sayu. Matanya lelah. Pikirannya jelas beban. Ya, aku sudah seperti yang ayah mau. Seperti apa yang pernah ayah ucapkan, di mana hari aku pergi ke sini meninggalkan rumah. Menjadi dewasa dan pemimpin untuk diri aku sendiri. Walau seperti yang Mang Denny katakan ya, melawan sesuatu gangguan gaib membuat aku hampir gila. Dengan segala keanehannya ya, ucapku sambil bangun duduk di samping ayah. Maafkan ayah nak, ayah yang menyebabkan kondisi semua ini menjadi seperti ini. Menjadi seperti yang kamu tahu. Ayah ada kabar gembira. Adik kamu, Bayu, di sana banyak temannya. Dan seperti kamu, dia di sekolah barunya juga pintar sekali. Jawab ayah sambil meneteskan air mata. Kapan aku bisa berjumpa dengan ibu dan Bayu ya? Tanyaku. Secepatnya, setelah kondisi ini baik semua. Jawab ayah singkat. Ya, Dharma dan Yudi, aku baru tahu bisa setega itu. Aku kesal. Sudah aku ingin bicara banyak soal ini ya. Jawabku kesal menatap wajah ayah. Vin, maafkan mereka ya. Mau bagaimanapun, itu adik ayah, paman-paman kamu. Siang ini Pak Kiai yang biasa Mang Denny temui akan datang, membicarakan semuanya. Ucap ayah perlahan. Obrolan bangun tidur paling serius yang pernah aku bicarakan dengan ayah. Aku tahu, ayah masih tidak enak, menyembunyikan banyak hal dariku. Tapi yang ayah sembunyikan itu tidak menjadi banyak, karena beberapa sudah aku pahami dan aku ketahui. Kang, nenek sudah menunggu makan, ucap Mang Denny. Iya Den, ini nunggu jagoan dulu, katanya mau mandi. Ntar akan ke meja makan, jawab ayah sambil bercanda. Segera aku berdiri menuju kamar mandi. Aku bahkan tidak menyangka. Baru kali ini aku melihat Mang Denny bertegur dengan ayah. Sangat sopan sekali. Sebegitu dihargainya ayah, pikirku. Selesai mandi, aku sudah ditunggu di meja makan. Benar saja, aku hanya tidur beberapa jam. Setelah kejadian semalam yang tidak mau 2 kali aku lewati malam seperti itu. Di meja makan sudah ada Mang Denny, Bi Isoh, ayah dan nenek. Baru kali ini aku melihat senyum nenek yang sangat sumringah. Mungkin rasa rindunya pada anaknya baru saja terkena musibah. Musibah yang dibuat oleh anak lainnya. Terbalaskan dengan bertemu hari ini. Rasanya seperti 5 tahun ke belakang, Kang. Masih lengkap seperti ini, meja makan yang selalu ramai. Andai kakek masih ada atau melihat seperti ini. Pagi ini di meja makan, pasti bakal bahagia sekali, ucap nenek tersenyum sambil makan. Sudah lama, yang penting mama sehat. Jangan banyak pikiran. Sudah ada Kevin yang menemani mama di sini. Lagian, kakang hanya ingin semuanya baik-baik saja. Walau ketidakbaikan yang kakang alamin tidak apa-apa, kakang ikhlas mah, jawab ayah. Bagaimana aku tidak terkejut dengan ucapan ayah yang sangat bijaksana itu. Dan baru kali ini, aku melihat dengan kondisi yang seperti ini. Malah kehangatan yang aku rasakan. Mungkin disinilah Tuhan dengan rencananya benar-benar bekerja. Sesuai apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Selesai makan, aku, ayah, dan Mang Denny duduk di teras. Sambil ayah dan Mang Denny mengopi dan merokok. Tidak lama, nenek berjalan mendekat ke teras. Kang, si Denny dan cucuku ini sudah pintar sekali memainkan peran.
Dikira nenek tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya. Tapi mereka tidak sama sekali, bahkan menyembunyikan semuanya dari nenek. Ucap nenek sambil bercanda. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.